Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Anda kalau ingin tahu lebih banyak tentang saya, Anda bisa klik di Google, ya, ketik trainer Amir Faisal di Google, ya. Atau juga Anda bisa menjadi fanpage saya. Cari fanpage saya di Facebook, ya. Sama juga saya juga menggunakan profil trainer Amir Faisal. Oke teman sekalian, hari ini kita sudah masuk ke episode ke-6, ya. Episode ke-6 tentang membuat tulisan yang bisa mensugesti para pembaca. Jadi tulisan itu tidak harus buku, bisa artikel, atau sekedar Anda hanya ingin membuat sebuah status di Facebook tetapi bahasanya menggigit, ya, dan enak dibaca. Oke teman sekalian, sebelumnya tolong jangan lupa bagi yang belum sempat subscribe, tolong subscribe dulu ya. Oke, terima kasih. Supaya nanti kalau ada edisi berikutnya Anda ada notifikasi dari saya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kemarin kita sudah membahas, ya, bagaimana caranya menembus critical area dari pikiran pembaca. Ya. Jadi sekali lagi bahwa seorang penulis harus bisa menembus critical area itu, ya, supaya bukunya atau tulisannya dibaca. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa ada beberapa topik-topik yang bisa Anda ambil agar tulisan Anda bisa menembus critical area pembaca, ya. Antara lain, kalau tulisan itu inspiratif, kemudian unik, yang ketiga sensasional, yang keempat kontroversial, kemudian kelima mengandung misteri, kemudian keenam Anda memberikan problem solution, ya, bagi masalah yang dihadapi oleh pembaca, atau yang ketujuh Anda ikuti tren yang sedang menjadi topik pembicaraan publik, ya. Nanti mungkin bisa Anda simak lagi di YouTube saya yang episode yang kelima. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi, ya. Jadi hari ini kita akan membahas ada 4 strategi, ya, ada 4 strategi bagaimana supaya bisa memengaruhi, mensugesti pembaca, ya. Strategi yang pertama adalah strategi memahami bagaimana otak bekerja, ya. Jadi otak bekerja ini banyak yang tidak paham, bahkan termasuk para guru, para dosen dalam mengajar ini, kalau tidak memahami cara kerja otak ini, pembelajaran juga nggak enak, ya. Jadi otak bekerja ini bukan dari otak pintar, tidak. Jadi menurut riset dari ilmu saraf, otak ini bekerjanya mulai dari bawah, dari batang otak, ya. Nah, batang otak inilah tadi tempat critical area seseorang, ya. Jadi harus dibuka dulu. Batang otak ini adalah semacam pintu minat, ya, pintu minat. Apakah seseorang meminati apa yang Anda sampaikan apa tidak? Dalam mengajar juga sama. Kalau kita berhasil membuka batang otak yang kita ajar, ya, pasti mereka akan tertarik untuk meneruskan apa yang Anda sampaikan. Maka dalam hal ini Albert Einstein pernah mengatakan, ya, kalau awalnya tidak gila, maka selanjutnya akan biasa-biasa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tadi kalau awalnya itu biasa datar, ya, orang tidak terbuka pada otaknya. Jadi harus gila-gilaan, ya. Ini gila-gilaan adalah salah satu strategi untuk membuka batang otak, ya, untuk membongkar, menembus critical area seseorang. Nah, kalau sudah kebuka batang otaknya, baru dia akan mendorong otak naluri atau otak reptil. Nah, di otak reptil itu, ya,
batas antara itu dengan limbik itu ada namanya dopamin. Nah, dopamin di situ adalah kunci dari kinerja otak manusia. Karena dopamin menghasilkan apa namanya neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini yang bekerja untuk menggerakkan sel-sel otak. Ya. Nah, dari situ nanti baru nyodok ke otak limbik, ya, otak emosi. Ya. Baru kemudian dia akan menstimulir otak pintarnya. Ya, jadi pertama Anda pahami cara kerja otak. Jadi otak dimulai dengan Anda memprovokasi ya batak otaknya supaya terbuka. Kemudian sehingga dia naluriah terdorong untuk meminati apa yang Anda tulis, ya. Baru kemudian dia akan menerima isi dari apa yang Anda sampaikan, ya. Ini pahami strategi yang pertama. Strategi yang kedua adalah Anda pahami bahwa otak manusia itu ada sisi kanan dan sisi kiri. Ya. Namanya orang berpikir secara holistik. Artinya berpikir secara pikiran, perasaan, dia juga menyukai data, menyukai angka, bahasa, tapi dia juga menyukai seni, menyukai kreativitas. Ya, jadi nggak bisa tulisan Anda hanya data saja, walaupun menyajikan data yang seperti apapun hebatnya, ya, akurat sekali, tapi tidak Anda berikan prolog, ya, untuk apa data itu Anda sajikan, orang tidak akan tertarik membaca. Ya. Jadi harus ada seninya, ada kreativitasnya, ya, yang itu merupakan konsumsi dari otak kanan. Ya, jadi strategi yang kedua adalah orang berpikir secara holistik, kanan dan kiri. Kemudian strategi yang ketiga adalah pahami modality atau modalitas. Modality itu adalah cara otak itu menyerap satu informasi. Ya. Nah, ini menurut riset ini salah satu adalah Barbara Prasny dari Auckland University. Dia mengatakan bahwa, atau Widow Potter juga menyampaikan, jadi modality ini ada 3 yang kita kenal dengan VAK. V itu visual, kemudian A auditorial, kemudian K adalah kinestetik. Visual itu orientasinya di otak atas, jadi orangnya rasional. Jadi ada tipe pembaca yang dia suka yang rasional, suka data, ya, yang akurat. Tapi ada juga ekstrim yang berikutnya adalah tipe kinestetik. Adalah orang yang sangat memperdulikan sekali, ya, merasa nyaman kalau ada suatu nuansa, ya, nuansa seni, art, nuansa emosional, ya, seperti itu. Nah, tengah-tengah adalah A, auditorial, ya. Nah, ini adalah strategi yang ketiga. Jadi Anda perhatikan VAK. Ya, jadi pembaca itu pasti terdiri dari tipe visual yang rasional dan ada tipe kinestetikal, ya, tipe yang perasa, ya, seperti itu. Kemudian strategi yang ketiga, ya, yang keempat, ya, pertama tadi adalah memperhatikan cara kerja otak. Kemudian yang kedua adalah orang berpikir secara holistik, ya, kanan dan kiri. Yang ketiga adalah VAK. Kemudian yang keempat adalah ini, di belakang saya ini ada tulisan di situ, judulnya kesan lebih cepat ditangkap ketimbang pengetahuan. Ini ucapan ini bukan dari saya, tapi saya dapatkan dari guru saya, ya, waktu saya belajar sama guru saya yang fotonya di atas saya itu, Widow Potter, ya. Widow Potter mengatakan bahwa kesan itu lebih cepat ditangkap ketimbang pengetahuan. Jadi impresi, orang itu menangkapnya impresi. Jadi kalau Anda perhatikan di dalam iklan, ya, itu dia memunculkan impresi, ya. Orang kampanye, ya, itu dia munculkan impresi, kesan, ya. Karena memang kesan itu lebih cepat tertangkap oleh pikiran manusia dan perasaan manusia. Ya, ini ada contohnya, ya. Nanti akan kita bahas pada episode yang ke-6, ya. Ini kenapa saya menulis judul buku seperti itu. Yang pertama adalah Waking Hypnosis, yang kedua adalah Tiba-tiba Jadi Bos. Nanti insya Allah kita bahas pada episode yang ke-7. Sampai ketemu lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.